Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu sittatun. Al-awwal an-niyah, as-tsani ghuslul wajhi, as-tsalits ghuslul yadain ma'al mirfaqain, ar-rabi mashu syai'in minar ra's, al-khamis ghuslul rijlain ma'al ka'bain, as-sadis at-tartib. Fardu wudu itu ada 6, yaitu 1 niat, 2 membasuh wajah atau muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga 2 sikut, yang keempat mengusap sebagian dari kepala, 5 membasuh kedua kaki hingga mata kaki, 6 tartib. Pengertian fardu wudu. Wudu merupakan hal yang harus dilakukan secara benar karena merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Untuk itu penting untuk mengetahui cara berwudu dengan benar, karena berwudu itu untuk bertujuan membersihkan kotoran dalam tubuh serta membersihkan dari semua najis dan hadas kecil yang ada di bagian tubuh manusia. Karena umat muslim itu harus dalam keadaan bersih dan suci pada saat melaksanakan sholat. Itulah maka dikatakan dengan fardu. Fardu artinya wajib, dan wajib artinya adalah harus melaksanakan. Wajib adalah jika tidak melaksanakan dosa dan melaksanakan mendapat pahala. Ada konsekuensi jika melaksanakan ataupun tidak melaksanakan. Bagian pertama dari fardu wudu adalah niat. Yang akan kita bahas adalah niatnya berwudu. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian niat secara umum, dan ini ada di pasal niat setelah pasal fardu wudu. Jadi akan kita bahas sekalian berurutan. Faslun an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li wa mahalluha al-qalb wa talaffuzu biha sunnah wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajh wa tartibu alla yuqaddimu udwan ala udwin. Niat adalah bermaksud atau menyengaja melakukan suatu hal dibarengi dengan mengerjakan hal tersebut. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Mengucapkan niat secara lisan hukumnya adalah sunnah. Di dalam wudu, waktu niat adalah ketika membasuh muka. Tartib adalah berurutan, tidak mendahulukan anggota wudu yang seharusnya diakhirkan dan ataupun sebaliknya. Niat wudu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Bila orang yang berwudu tidak memiliki suatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat sebagai berikut. Pertama, berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas atau bersuci untuk melakukan sholat. Yang kedua, berniat untuk diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Yang ketiga, berniat melakukan fardu wudu, melakukan wudu atau wudu saja, meskipun yang
tidak biasanya, seperti mungkin karena cacat atau jika tempat kedua siku tersebut mungkin bersambung dengan pundak. Bagian 4 fardu wudu adalah mengusap sebagian kecil dari kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekedar mengusap sebagian rambut saja, minimal 3 helai, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala, jadi hanya seputar kepala saja. Contohnya seorang wanita yang berambut panjang, mungkin hingga sampai punggung. Nah, mengusap rambut yang ada pada bagian kepala saja itu yang wajib. Tapi yang lainnya yang melebihi dari kepala itu tidak dibasuh, tidak apa-apa. Dianggap sudah cukup jika hanya mengusapnya dalam sebagian kecil kepala saja, misalkan dengan meneteskan air atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa membasuh semuanya. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula untuk membasuh apa-apa yang terjadi, apa-apa yang ada pada anggota kaki ini, seperti apa? Seperti rambut dan lainnya yang ada di bagian kaki tersebut. Jika misalkan contoh orang yang dipotong telapak kakinya, maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban untuk membasuh bagiannya, namun disunahkan untuk membasuh anggota badan yang tersisa tersebut. Fardu wudu yang keenam adalah tertib. Tertib secara umum adalah melakukan kegiatan dari awal hingga akhir dengan berurutan, tidak melakukan secara acak meskipun lengkap. Dan di dalam berwudu, tertib adalah melakukan kegiatan wudu secara berurutan sebagaimana disebut di dalam fardu wudu yang telah disebutkan di awal tadi, yakni dimulai dengan niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki secara berurutan. Demikianlah dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang rukun wudu atau fardu wudu dan juga niat. Di samping itu ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kesunahan di dalam berwudu, yang diantaranya adalah dengan membaca basmalah, bersiwak, atau gosok gigi. Juga ada yang tentang membasuh tangan atau lain sebagainya. Nah, ini akan dibahas pada bab selanjutnya dari pasal-pasal selanjutnya yang ada di kitab Safinatun Najah ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.